Di sebuah desa kecil di pinggiran kampung rambutan, kehidupan berjalan damai di bawah naungan malam yang diterangi rembulan. Di sebuah gubuk sederhana, seorang lelaki tua, Ki Jatayu sedang menumbuk ramuan obat tradisional di atas lesung kayu. Wajahnya keriput, namun sorot matanya tetap tajam, seolah menyimpan rahasia dunia lain. Di sudut ruangan, anak semata wayangnya, Damar tengah mengasah golok tua milik almarhum kakeknya. Mereka tak menyadari, malam itu menjadi awal kehancuran. Teriakan pecah dari arah pasar desa. Api berkobar, membakar kios-kios kayu sederhana. Orang-orang berlari ketakutan. Dari kejauhan, terlihat sekelompok pria bertubuh kekar, dipimpin oleh Raga Sutra Raja Preman yang selama ini menjadi momok kampung rambutan. Dengan tubuh besar penuh tato, Raga Sutra tertawa puas di atas punggung kuda hitamnya. "Ini wilayahku sekarang. Siapa yang melawan, aku habisi," teriaknya, suaranya menggema seperti genderang perang. Ki Jatayu segera berdiri, menatap keluar jendela. "Damar, mereka datang untuk merusak segalanya," katanya dengan nada tegas. Damar yang masih muda dan penuh emosi langsung menggenggam goloknya. "Biar aku lawan mereka, Pak. Aku tidak akan membiarkan mereka menginjak harga diri desa ini." Namun, Ki Jatayu hanya menggeleng pelan. "Belum saatnya, nak. Lawan seperti mereka bukan hanya mengandalkan kekuatan, tapi juga kebijaksanaan. Namun, takdir punya rencana lain. Sebelum mereka bisa bersiap lebih jauh, pintu rumah mereka didobrak dengan paksa." Beberapa anak buah Raga Sutra menyerbu masuk. Ki Jatayu, meski sudah tua, melawan dengan tenaga terakhirnya. Ia menggunakan ilmu bela diri tradisional untuk menjatuhkan dua dari mereka. Tapi jumlah musuh terlalu banyak. Dalam kekacauan itu, Damar berhasil melarikan diri ke hutan terdekat atas perintah ayahnya. "Pergilah, Damar, lindungi dirimu." Di luar rumah, Ki Jatayu akhirnya berhadapan langsung dengan Raga Sutra. Preman itu tersenyum sinis, menatap lelaki tua yang berdiri tegak di tengah jalan desa. "Ki Jatayu, dukun tua yang terkenal itu, iya. Sudah waktunya aku singkirkan penghalang terakhir ini," ucap Raga Sutra sambil menarik pedangnya. Ki Jatayu tahu ini adalah akhir baginya, tetapi ia tidak gentar. Ia membalas dengan tenang, "Aku mungkin kalah malam ini, tapi keadilan akan mencarimu. Hati-hatilah dengan anakku." Pertarungan sengit terjadi. Ki Jatayu mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya, bahkan mencoba menggunakan sedikit ajian rawa rontek untuk bertahan. Namun, tubuhnya yang renta tidak mampu melawan kekuatan mistik gelap yang dimiliki Raga Sutra. Dalam satu tebasan pedang yang mematikan, tubuh Ki Jatayu roboh ke tanah. Darahnya membasahi bumi, menyisakan keheningan yang mencekam. Damar, yang mengintip dari balik semak-semak hutan, melihat kejadian itu dengan mata penuh air mata. Ia ingin berlari membantu ayahnya, tetapi kakinya terasa terpaku oleh ketakutan. "Ayah," bisiknya lirih. Tubuhnya bergetar. Namun, Ki Jatayu sempat menatap ke arahnya untuk terakhir kali, seolah ingin menyampaikan pesan tanpa kata, "Lanjutkan perjuangan ini, Damar." Saat fajar menyingsing, desa itu telah menjadi puing-puing. Damar berjalan pelan mendekati tubuh ayahnya yang terbaring di tengah jalan. Dengan tangan gemetar, ia menggenggam tasbih tua milik ayahnya yang terjatuh di tanah. Ia tahu, malam itu bukan hanya ayahnya yang tewas, tetapi juga ketenangan hidupnya. Di hatinya, dendam membara, menyatu dengan rasa kehilangan. Kini, satu hal yang ia yakini, ia harus belajar menggunakan kekuatan yang diwariskan ayahnya untuk membalas semua ini. Langit pagi kampung rambutan dipenuhi kabut tipis, namun bagi Damar, hari itu adalah awal dari perjalanan panjang menuju takdirnya. Damar duduk diam di depan makam ayahnya yang sederhana. Pagi itu, embun menetes dari daun-daun bambu yang tumbuh di sekitar hutan. Hatinya terasa hampa, seolah bagian dari dirinya telah terkubur bersama Ki Jatayu. Tasbih tua milik ayahnya tergantung di lehernya, berayun pelan setiap kali angin berembus. Dalam hening, ia teringat pesan terakhir ayahnya, warisan ajian rawa rontek yang harus ia pelajari. Namun, Damar diliputi rasa ragu. "Aku bukan ayah, bagaimana mungkin aku bisa menguasai kekuatan itu?" Namun, pikiran itu terhenti ketika langkah kaki berat terdengar mendekat. Dari semak-semak muncul seorang pria tua bertubuh kecil, mengenakan kain lusuh dan membawa tongkat kayu yang tampak rapuh.
Ia adalah Ki Surya, sahabat lama Ki Jatayu sekaligus penjaga rahasia ajian Rawa Rontek. Dengan suara berat, Ki Surya berkata, "Damar, waktunya telah tiba. Ayahmu sudah mempercayakanmu untuk menjaga ilmu ini. Kamu harus menerimanya, suka atau tidak." Ki Surya membawa Damar ke sebuah gua tua yang tersembunyi di dalam hutan, tempat di mana Ki Jatayu dulu menguasai ajian Rawa Rontek. Di dalamnya, suasana mistis terasa kental. Dinding gua dipenuhi ukiran mantra kuno yang bercahaya samar, seolah hidup. Di tengah ruangan, terdapat sebuah batu besar berbentuk lingkaran dengan cekungan kecil di atasnya. Ki Surya menjelaskan bahwa di tempat inilah Ki Jatayu dulu menanamkan ajian itu ke dalam tubuhnya. "Damar," kata Ki Surya tegas, "ajian Rawa Rontek bukanlah sekadar ilmu. Ini adalah ujian bagi hatimu. Ia akan memberimu kekuatan untuk melawan apapun, bahkan kematian. Tapi jika hatimu dipenuhi kebencian, ajian ini bisa menghancurkan jiwamu." Damar memandang Ki Surya dengan raut wajah penuh konflik. Ia tidak tahu apakah dirinya mampu menanggung beban besar ini, tetapi bayangan wajah ayahnya yang tersenyum di saat-saat terakhir terus menghantui pikirannya. Dengan berat hati, Damar memutuskan untuk menerima ajian itu. Ritual pun dimulai. Ki Surya menaburkan serbuk kemenyan ke udara sambil melantunkan mantra yang terdengar seperti doa kuno. Suara gema mantra menggema di dalam gua, menciptakan suasana mencekam. Saat Ki Surya menyuruhnya meletakkan tangan di atas cekungan batu, Damar merasakan hawa panas merayap ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, tubuhnya terasa terbakar, seolah-olah ribuan jarum menusuk kulitnya. Ia menjerit, tetapi tidak bisa bergerak. Dalam penderitaan itu, Damar mulai melihat bayangan aneh, hutan yang terbakar, darah mengalir seperti sungai, dan wajah-wajah orang yang meminta tolong. Ia juga melihat bayangan dirinya sendiri berdiri di tengah kehancuran, tertawa seperti iblis. Gambar-gambar itu terasa begitu nyata hingga ia hampir kehilangan kesadarannya. Tetapi, di tengah kegelapan, suara ayahnya muncul, lembut namun penuh kekuatan. "Ingat, Damar, kekuatan ini hanya alat, hanya hatimu yang menentukan kemana ia akan membawamu." Damar tersentak, ia membuka matanya, dan tiba-tiba semua rasa sakit itu lenyap. Tubuhnya terasa ringan, namun penuh energi yang menggelegak. Ia merasakan denyut kehidupan di setiap tetes darahnya, seolah dirinya kini menjadi satu dengan alam. Ki Surya tersenyum tipis. "Kamu telah melewati ujian pertama. Tapi ingat, Damar, ini baru permulaan. Kekuatan ini akan terus mengujimu. Jangan biarkan dendam menguasaimu, atau kau akan menjadi monster yang lebih buruk dari musuhmu." Namun, jauh di dalam hatinya, Damar tahu ia tidak akan bisa melupakan wajah Raga Sutra. Dendam itu tetap ada, membakar seperti api kecil yang sulit dipadamkan. Dengan ajian Rawa Rontek yang kini mengalir di tubuhnya, Damar merasa dirinya telah siap untuk memulai perjalanan balas dendam. Tetapi ia juga sadar, setiap langkah ke depan adalah pertarungan bukan hanya dengan musuh, tetapi juga dengan dirinya sendiri. Damar menatap bayangannya di sungai kecil yang mengalir di pinggir hutan. Wajahnya kini berbeda, lebih tajam, lebih tegas, dengan sorot mata penuh tekad yang membakar. Ajian Rawa Rontek telah menjadi bagian dari dirinya, tetapi ia merasakan sesuatu yang lain, sesuatu yang asing. Damar tahu, kekuatan ini bukan hanya pemberian, melainkan kutukan yang menuntut pengorbanan. Ia menggenggam tasbih tua milik ayahnya dan bersumpah dalam hati, Raga Sutra akan membayar untuk semua ini, demi ayah, dan demi desa. Dalam perjalanan kembali ke kampung rambutan, Damar disambut oleh pemandangan yang membuat dadanya sesak. Desa itu kini seperti kota mati. Rumah-rumah hancur, kios-kios terbakar, dan hanya beberapa orang yang tersisa, hidup dalam ketakutan. Wajah-wajah warga desa penuh luka dan trauma, seolah setiap sudut desa menyimpan kenangan buruk tentang malam berdarah itu. Salah satu warga yang mengenal Damar, seorang perempuan tua bernama Maksuri, mendekatinya dengan tangis tertahan. "Damar, apa yang terjadi pada ayahmu adalah dosa besar Raga Sutra. Tapi kami tidak berdaya, dia terlalu kuat, kami hanya bisa pasrah." Damar mendengar cerita Maksuri dengan rahang mengeras. Ia mengetahui bahwa Raga Sutra kini semakin brutal. Preman itu menjadikan kampung rambutan sebagai markas utama untuk memperluas kekuasaannya. Setiap minggu, ia memeras warga desa, mengambil hasil panen mereka, dan menghukum siapa saja yang berani melawan.
Bahkan anak-anak kecil tidak luput dari kekejamannya. Dalam hati, Damar berjanji, aku tidak akan membiarkan ini berlanjut. Aku akan menjadi senjata bagi mereka yang tak bersuara. Malam itu, Damar mulai bergerak. Ia menyusup ke salah satu gudang penyimpanan Raga Sutra yang dijaga ketat oleh anak buahnya. Dengan tenang, ia mengamati para penjaga dari bayang-bayang gelap. Tiba-tiba, salah satu penjaga mendengar suara langkah kecil dan mendekati sumber suara. Namun, sebelum ia sempat berseru, Damar muncul dari kegelapan seperti bayangan kematian. Dengan satu tebasan cepat menggunakan golok tua ayahnya, penjaga itu jatuh tanpa suara. Damar merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya saat darah musuh pertama kali membasahi tangannya. Tubuhnya tidak lelah, justru semakin penuh energi. Ajian rawa rontek seolah memberi kekuatan lebih setiap kali ia bertarung. Dalam waktu singkat, ia berhasil melumpuhkan seluruh penjaga di gudang itu. Namun, bukan hanya kekuatan fisiknya yang diuji, melainkan kendali atas dirinya sendiri. Saat menatap tubuh-tubuh musuh yang terkapar, Damar merasakan bisikan gelap di dalam kepalanya, asteris, habisi mereka semua. Hancurkan tanpa ampun, asteris. Esok harinya, kehadiran Damar mulai menjadi perbincangan di desa. Warga yang sebelumnya putus asa kini mulai memiliki harapan. Mereka mendengar tentang sosok misterius yang menyerang markas preman dan mengambil kembali hasil panen yang dirampas. Namun, di sisi lain, Raga Sutra tidak tinggal diam. Sang Raja Preman mulai merasakan ancaman. Ia memerintahkan anak buahnya untuk memburu siapapun yang berani melawan. Di malam berikutnya, Damar bertemu dengan Asteris Melati Asteris, seorang perempuan muda yang selama ini tinggal di balik reruntuhan rumah tua di desa. Melati kehilangan keluarganya saat malam penyerangan yang sama, dan dendam membakar di hatinya. Ia mendatangi Damar dengan wajah penuh luka dan kemarahan. Aku tahu kau yang menyerang preman-preman itu. Bawa aku bersamamu, aku ingin mereka menderita seperti yang aku rasakan. Katanya dengan suara bergetar. Namun, Damar menatap Melati dengan penuh ketenangan. Melati, dendam adalah pisau bermata dua. Jika kau tidak berhati-hati, ia akan memakanmu hidup-hidup. Kau boleh ikut, tapi kau harus tahu, jalan yang akan kita tempuh ini tidak akan mudah. Kita tidak hanya melawan mereka, tapi juga melawan kegelapan di dalam diri kita sendiri. Melati mengangguk, matanya bersinar dengan tekad yang tak tergoyahkan. Bersama-sama, mereka bersiap untuk menghadapi Raja Preman yang telah menguasai desa mereka. Malam kembali turun, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di bawah langit gelap, Damar dan Melati berjalan menyusuri jalan setapak menuju markas utama Raga Sutra. Kini, bukan hanya ajian rawa rontek yang menjadi senjata Damar, tetapi juga harapan yang tumbuh dari keberanian orang-orang seperti Melati. Namun, ia tahu, pertarungan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Malam itu, suasana kampung rambutan begitu mencekam. Udara dingin terasa lebih berat, seolah malam itu akan menjadi saksi sesuatu yang besar. Di tepi hutan, Damar dan Melati berdiri di bawah bayang-bayang pepohonan, mengamati markas besar Raga Sutra dari kejauhan. Markas itu dulunya adalah pabrik kosong yang kini dipenuhi oleh anak buah preman kejam itu. Api unggun besar menyala di halaman depan, dikelilingi oleh para penjaga bersenjata. Jumlah mereka banyak, bisik Melati, sambil menggenggam erat pisau belati yang dibawanya. Damar mengangguk, matanya fokus mengamati setiap sudut. Banyak atau tidak, ini harus kita lakukan. Bukan hanya untuk membalas dendam, tapi untuk membebaskan desa ini dari teror mereka. Suaranya dingin, namun di baliknya tersimpan gejolak emosional yang sulit ia kendalikan. Damar tahu, malam ini adalah ujian terbesar baginya, bukan hanya melawan Raga Sutra, tetapi juga melawan dirinya sendiri agar tidak terjerumus ke dalam kebencian yang tak terkendali. Setelah mempelajari pola penjagaan, mereka memulai serangan. Damar menyelinap ke sisi markas dengan langkah yang hampir tak terdengar, sementara Melati menunggu di tempat persembunyian, siap memberikan dukungan. Dalam sekejap, dua penjaga terdekat berhasil ia lumpuhkan dengan pukulan yang mematikan. Kegelapan malam menjadi sekutunya, sementara rasa takut mulai menjalar di antara para penjaga yang lain. Namun, suara gaduh tak bisa dihindari. Salah satu penjaga berhasil memberi peringatan sebelum terjatuh. Serangannya dimulai. Siapkan diri kalian, teriaknya, membuat seluruh penjaga lainnya bersiap. Melati yang berada di tempat persembunyian segera menyerbu dengan keberanian yang tak terduga. Dengan pisau belatinya,
ia menyerang salah satu penjaga yang mencoba kabur untuk meminta bantuan. Meski tubuhnya kecil, dendamnya membuatnya lebih kuat dari yang terlihat. Damar mulai bertarung dengan brutal, menggunakan golok tua ayahnya. Darah menetes di tanah saat tubuh-tubuh musuhnya jatuh satu persatu. Namun, semakin ia bertarung, semakin ia merasakan ajian rawa rontek yang mengalir deras dalam tubuhnya. Kekuatan itu membuatnya semakin cepat, semakin kuat, tetapi juga semakin haus akan kekerasan. Dalam sekejap, ia tak hanya melumpuhkan musuh, tetapi membantai mereka dengan keganasan yang membuat Melati terpana. "Damar, cukup!" teriaknya, mencoba menghentikan amarah yang membakar sahabatnya. Namun Damar tidak mendengar. Di matanya, semua orang di depannya adalah musuh yang harus dihancurkan. Melati berlari mendekatinya, memegang lengannya dengan erat. "Damar, kau bukan pembunuh. Ingat pesan ayahmu, kau berjuang untuk keadilan, bukan untuk menghancurkan." Suaranya menggema di antara suara gemerincing senjata. Damar tersentak, napasnya memburu, dan untuk sesaat ia merasakan rasa takut, bukan pada musuh, tetapi pada dirinya sendiri. Mereka berhasil menembus markas dan mencapai ruang utama, tempat Raga Sutra duduk di singgasananya yang terbuat dari kayu jati. Preman besar itu menatap mereka dengan senyum penuh ejekan. "Jadi ini anak dukun tua itu. Lucu sekali. Aku mendengar kau memiliki kekuatan hebat. Tapi ingat, bocah, aku bukan manusia biasa," katanya sambil berdiri, tubuhnya yang besar penuh tato bersinar di bawah cahaya obor. Raga Sutra mulai melantunkan mantra, dan seketika hawa ruangan berubah dingin dan menyeramkan. Pertarungan sengit antara Damar dan Raga Sutra pun dimulai. Damar menggunakan kekuatan rawa rontek untuk menyerang dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Namun, Raga Sutra ternyata memiliki ilmu hitam yang mampu menandingi kekuatannya. Serangan Damar seringkali terpental oleh perisai gaib yang mengelilingi tubuh musuhnya. Di sisi lain, Melati mencoba membantu, namun serangan kecilnya hanya membuat Raga Sutra tertawa. "Kalian pikir bisa mengalahkanku? Kekuasaanku tak tergoyahkan," serunya dengan angkuh. Damar mulai kehabisan tenaga. Ia tahu, ajian rawa rontek memberinya kekuatan untuk bertahan, tetapi lawannya terlalu kuat. Dalam keputusasaan, ia teringat pesan ayahnya, "Asteris, kekuatan ini hanya alat. Hati yang murni adalah kunci kemenangan." Asteris dengan sisa tenaganya, Damar memusatkan pikirannya, menenangkan emosinya, dan menyerang dengan tekad yang bersih dari kebencian. Saat itu, kekuatan rawa rontek mencapai puncaknya, menembus perisai gaib Raga Sutra, dan pertarungan memasuki babak akhir yang menentukan. Ruangan utama markas itu berubah menjadi medan pertempuran yang mengguncang. Dinding-dinding kayu berguncang setiap kali serangan Damar dan Raga Sutra bertabrakan. Di tengah kobaran api kecil yang mulai menjalar dari obor yang terjatuh, dua kekuatan besar saling menguji batas. Golok tua di tangan Damar terasa berat, namun hatinya kini mantap. Ia mengingat wajah ayahnya, desa yang hancur, dan harapan orang-orang yang menggantungkan hidup mereka padanya. "Aku tidak akan kalah," teriaknya, menyerang dengan serangan penuh energi yang menggetarkan udara. Namun, Raga Sutra bukan lawan biasa. Dengan senyum licik, ia mengangkat tangan kirinya, memanggil energi hitam yang keluar dari tubuhnya. Kabut gelap itu melilit Damar, membuat tubuhnya terasa kaku sejenak. "Kau hanya bocah, Damar. Ajianmu memang kuat, tapi hatimu rapuh," ejeknya sambil melayangkan tendangan keras yang membuat Damar terhempas ke dinding. Melati yang melihat itu menjerit, "Damar, bangkitlah. Jangan biarkan dia menang." Damar merasakan rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Namun, justru dalam rasa sakit itu, ia merasakan kekuatan rawa rontek mengalir semakin deras, memulihkan setiap luka yang ia derita. Dengan napas berat, ia bangkit perlahan. "Kau salah, Raga Sutra," katanya dengan suara yang dipenuhi keyakinan. "Hatiku mungkin rapuh, tapi aku tidak berjuang untuk diriku sendiri. Aku berjuang untuk desa ini, untuk semua orang yang kau sakiti." Pernyataan Damar membuat Raga Sutra tampak terkejut sejenak, tetapi ia segera tertawa keras. "Omong kosong, dunia ini milik mereka yang kuat, tidak ada tempat untuk kelembutan hati," katanya, lalu menyerang dengan serangan pamungkasnya, sebuah hantaman energi hitam yang mengarah langsung ke dada Damar. Serangan itu begitu kuat hingga udara di ruangan terasa tersedot keluar. Melati, yang berada di sudut ruangan, terhempas oleh gelombang energinya. Namun, di saat yang genting,
Damar mengangkat tasbih tua ayahnya, melindungi dirinya dengan kekuatan yang berasal dari doa-doa dan pengorbanan sang ayah. Energi hitam itu bertabrakan dengan cahaya terang yang keluar dari tasbih tersebut, menciptakan ledakan besar yang mengguncang seluruh markas. Dalam benturan kekuatan itu, Damar merasakan kehadiran ayahnya seolah membimbingnya. "Kau mampu, Damar. Fokuskan hatimu. Biarkan cahaya melawan kegelapan." Terdengar suara Ki Jatayu bergema di pikirannya. Ketika debu mereda, Raga Sutra berdiri dengan napas tersengal, wajahnya dipenuhi kemarahan. "Kau memang keras kepala, bocah. Tapi aku masih di atasmu." Ia mencoba menyerang lagi, namun langkahnya goyah. Damar melihat ini sebagai celah. Dengan kekuatan terakhirnya, ia melesat ke arah Raga Sutra dan menghantamkan goloknya ke tanah, menciptakan gelombang energi yang melumpuhkan tubuh musuhnya. Raga Sutra jatuh berlutut, tak berdaya. Namun, saat Damar berdiri di hadapannya, dengan golok terangkat tinggi, bisikan gelap kembali terdengar di kepalanya, "Asteris, habisi dia. Balaskan dendammu. Dunia akan lebih baik tanpanya." Asteris tubuh Damar bergetar, dan matanya penuh amarah. Tapi kemudian ia melihat Melati, yang terluka namun masih berusaha bangkit. Wajah Melati mengingatkannya pada semua yang ia perjuangkan. "Aku bukan seperti dia," gumamnya pelan, lalu menjatuhkan goloknya ke tanah. Raga Sutra menatapnya dengan heran dan ketakutan. "Kenapa kau tidak membunuhku? Kau punya kesempatan," tanya Raga Sutra, suaranya penuh ketidakpercayaan. Damar menatapnya dingin. "Karena aku tidak akan menjadi monster seperti dirimu. Aku akan membiarkan keadilan yang sebenarnya menghukummu." Dengan bantuan Melati, mereka membawa Raga Sutra keluar dari markas yang mulai runtuh. Malam itu, pertarungan besar berakhir, tetapi Damar tahu perjalanannya belum selesai. Ajian rawa rontek masih mengalir dalam tubuhnya, menjadi pengingat bahwa kekuatan besar selalu membawa tanggung jawab besar. Kampung Rambutan mulai kembali bernapas. Pagi yang baru menyambut warga desa dengan kelegaan yang sudah lama hilang. Damar dan Melati berdiri di tengah-tengah warga yang berkumpul di alun-alun desa, dengan Raga Sutra yang kini terikat dan tertunduk lesu di hadapan mereka. Wajah sang raja preman kini penuh kekalahan, tubuhnya lunglai, tidak lagi menyerupai sosok mengerikan yang dulu menguasai desa. Namun, Damar hanya berdiri diam, pikirannya jauh melayang, seolah kemenangan itu terasa hampa di dalam hatinya. Maksuri, yang dulu menyambut Damar saat ia kembali, kini maju dengan mata berkaca-kaca. "Damar, kau telah mengembalikan desa ini pada kami. Kau telah membebaskan kami dari mimpi buruk," katanya sambil menggenggam tangan Damar. Namun, Damar tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, menyadari bahwa meskipun desa telah bebas, perang dalam dirinya belum berakhir. Ajian rawa rontek yang mengalir dalam tubuhnya terasa seperti beban yang semakin berat. Setelah serangan ke markas Raga Sutra, desas-desus tentang kekuatan Damar mulai menyebar. Warga desa melihatnya bukan hanya sebagai penyelamat, tetapi juga sebagai sosok yang tidak biasa, misterius, kuat, namun dingin. Di balik tatapan penuh hormat, terselip rasa takut yang tak terucapkan. Damar sendiri menyadari perubahan itu. Ia merasa dirinya semakin terpisah dari orang-orang yang ia lindungi. Asteris, apakah ini harga dari kekuatan? Asteris, pikirnya dalam diam. Malam harinya, Damar duduk di tepi sungai yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk desa. Ia merenungkan apa yang telah terjadi. Di tengah kesunyian, Ki Surya muncul dari balik pepohonan, berjalan perlahan dengan tongkat kayunya. "Aku tahu kau tidak tenang, Damar," katanya tanpa basa-basi. Damar menatapnya sekilas, lalu mengalihkan pandangan ke air yang mengalir. "Aku tidak tahu, Ki. Desa ini bebas, tapi aku merasa seperti kehilangan sesuatu dalam diriku." Ki Surya mengangguk pelan, lalu duduk di samping Damar. "Ajian rawa rontek adalah anugerah sekaligus kutukan, Damar. Kau telah menggunakannya dengan bijak, tapi ingat, kekuatan itu selalu menguji hati pemiliknya. Jika kau membiarkan kebencian atau kesombongan tumbuh, maka ajian itu akan memakanmu hidup-hidup." Kata-kata Ki Surya menusuk relung hati Damar. Ia tahu kebenarannya. Dalam pertempuran melawan Raga Sutra, ia hampir kehilangan kendali. Namun, sebelum percakapan itu berlanjut, suara gemerisik datang dari semak-semak. Damar dan Ki Surya segera waspada. Dari kegelapan, muncul seorang pria berbadan kekar dengan jubah hitam yang robek di beberapa bagian. Wajahnya penuh luka, dan sorot matanya tajam.
penuh kebencian. Asteris, jadi ini anak Ki Jatayu. Asteris, suaranya serak namun mengancam. Damar berdiri, menatap pria itu dengan tajam. Siapa kau? Tanyanya. Pria itu tersenyum dingin. Aku adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, bocah. Kau pikir membunuh Raga Sutra berarti semuanya selesai? Kau salah. Dia hanyalah bidak kecil dalam permainan ini. Dan sekarang, kau telah menarik perhatian kami, katanya sebelum tertawa dingin. Damar merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ki Surya berdiri di sampingnya, suaranya bergetar pelan. Damar, dia bukan manusia biasa. Kau harus berhati-hati. Pria itu melangkah maju, melepaskan energi gelap yang membuat udara di sekitar mereka terasa berat. Ajian rawa rontek milikmu menarik, bocah. Tapi kau belum melihat kekuatan yang sesungguhnya. Bersiaplah, karena ini baru permulaan. Dengan itu, pria tersebut menghilang ke dalam bayang-bayang malam, meninggalkan ancaman yang menggantung di udara. Damar mengepalkan tangannya. Ia sadar, pertarungan dengan Raga Sutra hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya. Kini, ia harus bersiap menghadapi bayang-bayang gelap yang terus membayanginya. Pagi di kampung rambutan terasa berat bagi Damar. Ancaman pria berjubah hitam malam itu terus menghantui pikirannya. Siapa pria itu? Apa maksudnya bahwa Raga Sutra hanya bidak kecil dalam permainan besar? Pertanyaan-pertanyaan itu menggema di kepala Damar tanpa jawaban. Di sisi lain, ajian rawa rontek yang mengalir dalam tubuhnya semakin menuntut kendali. Setiap kali ia menenangkan diri, bisikan gelap datang, memancingnya untuk menyerah pada amarah dan kekuatan. Melati mendekati Damar yang termenung di balai desa. Damar, kau terlihat berbeda sejak semalam. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyanya, mencoba mencari tahu. Namun, Damar hanya menunduk. Aku tidak tahu, Melati. Sepertinya ini belum berakhir. Mereka yang lebih kuat dari Raga Sutra sedang mengawasi kita. Mendengar itu, Melati terlihat khawatir. Kalau begitu, kita harus bersiap. Aku tidak akan membiarkanmu bertarung sendirian lagi. Namun, sebelum Damar sempat menjawab, sebuah suara gemuruh terdengar dari arah hutan. Warga desa berlari ketakutan, dan asap hitam mulai membumbung tinggi dari kejauhan. Damar dan Melati bergegas menuju sumber suara. Ketika mereka tiba, mereka menemukan sebuah pemandangan mengerikan. Seluruh area di sekitar tepi hutan telah hancur, pepohonan tumbang, dan tanah berlubang seperti habis dihantam sesuatu yang sangat kuat. Di tengah kekacauan itu berdiri pria berjubah hitam yang muncul malam sebelumnya, kali ini ditemani 3 sosok misterius lainnya. Kau datang juga, Damar, kata pria itu dengan senyum dingin. Perkenalkan, kami adalah 3 bayangan neraka. Kami adalah penjaga dari kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang selama ini kau usik dengan keberanian bodohmu. Salah satu dari mereka, seorang wanita dengan rambut panjang berwarna perak, melangkah maju. Kami di sini bukan hanya untukmu, tapi juga untuk menghapus kampung rambutan dari peta dunia. Damar mengepalkan tangan, amarahnya membakar. Kalian tidak akan menyentuh desa ini. Jika kalian ingin aku di sini. Tapi biarkan desa ini tetap berdiri. Teriaknya. Pria berjubah hitam tertawa keras. Kau naif, bocah. Ini bukan hanya tentang kau. Ini tentang menunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada yang bisa menentang kami. Dan kau, dengan ajian rawa rontekmu, telah memulai sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Melati yang berdiri di samping Damar maju dengan keberanian yang mengejutkan. Kalian pikir kami takut pada ancaman kosong? Kami telah menghadapi Raga Sutra dan menang. Kami akan melawan kalian juga, katanya tegas. Namun, wanita berambut perak itu hanya tersenyum sinis. Keberanian tanpa kekuatan adalah sia-sia, anak kecil. Dengan gerakan cepat, ia melancarkan serangan berupa angin tajam yang mengarah pada Melati. Damar segera melindungi Melati, tubuhnya menerima serangan itu langsung. Namun, ajian rawa rontek dalam tubuhnya segera bekerja, menyembuhkan luka-lukanya seketika. Meski tubuhnya selamat, Damar merasakan energi ajian itu semakin menyatu dengannya, membuat bisikan gelap di kepalanya semakin kuat. Keluarkan semuanya, Damar. Gunakan kami sepenuhnya, suara itu berbisik, hampir menguasainya. Dengan kekuatan yang terus bertambah, Damar melompat ke arah para musuh, melancarkan serangan dengan golok tua ayahnya. Pertarungan dimulai, sengit dan tanpa ampun. Namun, di tengah pertempuran, Damar menyadari sesuatu, para lawannya tidak hanya kuat secara fisik,
tetapi juga mampu menyerang pikirannya. Ia merasakan tekanan berat di kepalanya, seolah mereka mencoba mengambil alih kendalinya. Asteris, ini lebih dari sekadar pertarungan fisik. Ini perang di dalam diriku sendiri, Asteris pikirnya. Dalam kebimbangan itu, perang antara terang dan gelap dalam hati Damar mencapai puncaknya. Langit kampung rambutan berubah menjadi kelabu, seolah alam pun merasakan ketegangan yang memuncak. Damar berdiri di tengah-tengah kehancuran, tubuhnya diliputi energi ajian rawa rontek yang terus mengalir deras, mendominasi setiap inci dirinya. Lawannya, 3 bayangan neraka, mengepungnya dengan senyuman penuh keyakinan. Setiap langkah yang mereka ambil membuat udara di sekitar semakin berat. Melati, yang masih terluka akibat serangan sebelumnya, berteriak, "Damar, hati-hati." Mereka bukan lawan biasa, namun Damar tak menjawab. Kepalanya terasa penuh dengan bisikan gelap yang terus-menerus memprovokasinya. Asteris, hancurkan mereka. Gunakan kekuatan kami sepenuhnya. Dunia ini hanya milik mereka yang kuat. Asteris, suara itu semakin keras, nyaris mengalahkan suaranya sendiri. Tapi Damar berusaha bertahan. "Tidak, aku tidak akan menjadi alat kegelapan," gumamnya, meski tubuhnya bergetar hebat. Pertarungan kembali dimulai. Pria berjubah hitam melancarkan serangan dengan kekuatan besar, membuat tanah retak di bawah kaki Damar. Wanita berambut perak menyerang dengan angin tajam yang dapat memotong batu, sementara sosok ketiga, seorang pria berwajah dingin dengan senjata rantai, menyerang tanpa ampun, mengincar titik lemah Damar. Damar bertahan dengan sekuat tenaga, menggunakan kelincahan dan kekuatan rawa rontek untuk mengimbangi mereka. Tapi tekanan dari 3 arah sekaligus membuatnya kewalahan. Di tengah pertempuran, Melati yang melihat Damar mulai terdesak mencoba membantu. Dengan sisa tenaganya, ia menyerang pria berwajah dingin dari belakang, berhasil memecah konsentrasi musuh. Namun, aksinya membuatnya menjadi target. Wanita berambut perak segera mengarahkan serangan mematikan padanya. "Melati, awas!" teriak Damar, berlari secepat kilat untuk melindunginya. Tapi terlambat, angin tajam itu mengenai Melati, membuatnya terlempar jauh dan jatuh tak sadarkan diri. Damar berdiri membeku, melihat tubuh Melati yang terluka parah memicu sesuatu dalam dirinya. Amarah, kesedihan, dan rasa bersalah bercampur menjadi satu. Bisikan gelap di kepalanya semakin kuat, mendorongnya untuk melepaskan kendali. "Lihat apa yang terjadi jika kau ragu. Hancurkan mereka, gunakan kami dan tuntaskan semuanya," bisik ajian rawa rontek dengan suara yang nyaris memekakkan telinga. Damar akhirnya kehilangan kendali. Dengan teriakan penuh kemarahan, energi hitam keluar dari tubuhnya, mengguncang tanah dan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Pria berjubah hitam dan 2 rekannya terkejut, untuk pertama kalinya mereka melihat kekuatan ajian itu dalam bentuk yang begitu murni dan mematikan. "Ini, kekuatan yang kita cari," gumam pria berjubah hitam, dengan senyum dingin. "Tapi kau terlalu lemah untuk mengendalikannya, bocah." Damar menyerang dengan kekuatan penuh, setiap tebasannya menciptakan gelombang energi yang memaksa lawan-lawannya mundur. Namun, di balik kekuatan itu, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Ajian rawa rontek yang menyembuhkan tubuhnya mulai memakan energinya sendiri. Semakin ia menggunakannya, semakin ia kehilangan kendali atas dirinya. "Damar, hentikan!" terdengar suara lirih Melati, yang mulai sadar di tengah kehancuran. Suara Melati membawa kesadaran kecil dalam diri Damar. Ia melihat dirinya di tengah kehancuran, tubuhnya diselimuti energi gelap, seperti monster yang tak terkendali. Asteris, apakah ini yang ayahku inginkan? Apakah aku berjuang hanya untuk menjadi seperti mereka yang aku lawan? Asteris, pikirnya. Dengan sisa kesadarannya, ia menghentikan serangannya, berdiri terengah-engah di tengah debu dan kehancuran. 3 bayangan neraka mundur sementara, menghilang ke dalam bayang-bayang. "Ini baru awal, Damar," kata pria berjubah hitam sebelum menghilang. Damar terjatuh berlutut, tubuhnya gemetar. Melati yang terluka parah mendekatinya, meski dengan langkah goyah. "Damar, kau harus mengendalikan kekuatan itu. Jika tidak, kau akan menghancurkan dirimu sendiri, dan segalanya." Damar menatapnya, matanya penuh penyesalan. Malam itu, ia menyadari bahwa ancaman sebenarnya bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam dirinya sendiri. Perang belum berakhir, perjuangannya baru dimulai. Kampung rambutan kini sunyi. Keheningan itu bukanlah tanda kedamaian, melainkan kekosongan yang mendalam setelah pertarungan sebelumnya. Langit tetap kelabu,
seolah ikut merasakan beban yang dipikul Damar. Di salah satu sudut desa, Damar duduk di dekat Melati yang masih terbaring dengan tubuh lemah. Napasnya berat, dan luka-lukanya hanya sedikit membaik setelah ditangani warga desa. Damar memegang tangan Melati, merasa bersalah. "Aku tidak bisa melindungimu," gumamnya. Melati membuka matanya perlahan, meski tubuhnya masih lemah. "Damar, kau melindungi semua orang. Jangan menyalahkan dirimu." "Tapi," katanya terputus-putus, "kau harus mencari cara untuk mengendalikan kekuatan itu. Jika tidak, kau akan menjadi seperti mereka yang kau lawan." Kata-kata itu menusuk hati Damar. Ia tahu Melati benar, ajian Rawa Rontek, meskipun menjadi sumber kekuatannya, juga perlahan menggerogoti dirinya. Ki Surya datang mendekat, membawa tasbih tua milik ayah Damar. Ia duduk di sampingnya, menatap pemuda itu dengan sorot mata penuh keprihatinan. "Damar, kau berada di ambang batas. Aku tahu kau merasa kuat dengan ajian itu, tapi kekuatan tanpa kendali adalah kehancuran. Ada satu cara untuk membantumu, tapi jalannya tidak mudah." Damar menatap Ki Surya dengan mata penuh harap. "Aku akan melakukan apapun, Ki. Katakan padaku," jawabnya dengan suara berat. Ki Surya menarik napas panjang. Di utara, di atas puncak Gunung Keramat, ada sebuah tempat bernama Gua Tumbal. Di sana, kau bisa menjalani ritual untuk mengendalikan ajian itu. Tapi ingat, ritual ini menuntut pengorbanan besar. Jika hatimu goyah, kau tidak hanya akan gagal, tapi juga kehilangan dirimu sepenuhnya. Damar terdiam. Ia menimbang ucapan Ki Surya, menyadari risiko besar yang harus ia hadapi. Melati menggenggam tangan Damar lebih erat. "Kau tidak harus melakukannya sendirian. Aku akan menemanimu," katanya meski suaranya terdengar lemah. Damar menggeleng perlahan. "Tidak, Melati, kau harus tetap di sini. Desa ini membutuhkanmu. Jika aku gagal, setidaknya ada seseorang yang bisa melindungi mereka." Air mata Melati menetes, tapi ia tahu keputusan Damar tidak bisa digoyahkan. Keesokan paginya, Damar bersiap meninggalkan desa. Ia berdiri di alun-alun, di mana para warga berkumpul untuk mengantarnya. Wajah-wajah mereka penuh harap, tetapi juga cemas. Mereka tahu bahwa pemuda yang telah menyelamatkan desa ini akan menghadapi bahaya yang lebih besar. Sebelum berangkat, Maksuri menyerahkan bekal makanan dan sebuah kain putih yang dulu milik ibunya. "Bawa ini, Nak. Ibumu pasti ingin kau tetap kuat," katanya dengan suara bergetar. Perjalanan menuju Gunung Keramat penuh dengan tantangan. Hutan lebat yang ia lalui dipenuhi dengan suara-suara aneh, seolah setiap langkahnya diawasi. Rasa lelah mulai menghantuinya, tapi tekadnya tetap membara. Saat malam tiba, Damar berhenti untuk beristirahat di bawah sebuah pohon besar. Namun, dalam tidurnya, ia bermimpi buruk, bayangan dirinya yang dikuasai ajian Rawa Rontek, menghancurkan desa dan membunuh semua orang yang ia cintai. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin, hatinya bergolak. Di pagi hari, ketika ia hampir mencapai puncak Gunung Keramat, suara familiar terdengar dari balik kabut tebal. "Asteris, kau akhirnya datang, bocah." Asteris pria berjubah hitam yang sebelumnya menyerangnya muncul kembali, kali ini berdiri di tengah jalan dengan senyum licik. "Kau pikir ritual di gua itu akan menyelamatkanmu? Tidak, kau sudah menjadi milik kekuatan ini. Dan aku di sini untuk memastikan kau tidak akan sampai di sana." Damar mencengkeram goloknya, bersiap menghadapi pertempuran lain yang tak terhindarkan. Perjalanan menuju pengendalian kekuatan ternyata lebih gelap dan berbahaya daripada yang ia bayangkan. Damar berdiri tegak di hadapan pria berjubah hitam yang kini menutupi jalan menuju Gua Tumbal. Angin kencang berhembus di sekitar mereka, mengguncang pepohonan dan menciptakan suasana yang semakin menegangkan. Asteris, aku sudah tahu tujuanmu, Damar. Kamu ingin mengendalikan kekuatan itu, tapi tak ada yang bisa mengalahkan kami. Kamu tak akan sampai ke gua itu." Asteris, suara pria berjubah hitam terdengar seperti guntur di telinga Damar, menambah desakan berat dalam dadanya. Namun, meski hati Damar dipenuhi keraguan, tekadnya tetap bulat. Asteris, aku harus melakukannya. Jika aku gagal, aku akan menghancurkan semua yang aku cintai, Asteris pikirnya. Tanpa ragu, Damar melangkah maju, mengangkat golok tua ayahnya. Perasaan amarah dan rasa takut bercampur, namun ia tahu ini adalah ujian terakhir untuk menaklukkan kegelapan dalam dirinya. Tangan kanannya memegang erat golok, sementara tangan kirinya mulai gemetar,
merasakan bisikan rawa rontek yang menggoda untuk melepaskan kekuatan tanpa batas. Pria berjubah hitam melangkah maju, matanya menyala dengan ancaman. Asteris, kekuatanmu bukanlah milikmu, Damar. Kekuatan ini adalah warisan kegelapan yang tak akan pernah kau kendalikan. Asteris, ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba tanah di sekitar mereka bergetar hebat. Asteris, kau akan menjadi milikku, bocah. Asteris, seketika, energi hitam yang pekat mulai memancar dari tubuhnya, menciptakan badai gelap yang mengarah ke Damar dengan kecepatan mematikan. Damar terhuyung mundur, namun cepat ia bangkit kembali. Asteris, aku tidak akan membiarkanmu menghalangi jalanku. Asteris, teriaknya, dan dengan segenap kekuatan, ia mengayunkan goloknya. Golok itu menyapu angin dengan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, menangkis serangan gelap itu dan membelah energi hitam menjadi dua. Namun, tubuhnya terasa lelah, dan rawa rontek semakin menggigit, mendorongnya untuk menyerang dengan lebih brutal. Melihat peluang, pria berjubah hitam menyerang dengan cepat, menghujani Damar dengan serangan gelombang energi kegelapan. Damar terjaga dalam setiap serangan, meski tubuhnya terhuyung. Ia merasakan kekuatan ajian itu mulai menguasai dirinya, tubuhnya mulai gemetar hebat, dan suaranya mulai terdengar parau di telinganya. Asteris, gunakan kami, Damar. Hancurkan mereka semua, Asteris, suara rawa rontek berbisik tajam. Di saat itulah, Damar merasakan suara hati ayahnya, jauh di dalam lubuk hatinya. Asteris, jangan biarkan kekuatan ini menguasaimu, Damar. Jika kau menyerah, semuanya akan hancur. Asteris, suara itu mengingatkan Damar tentang tujuannya, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengendalikan. Asteris, aku memilih untuk melawan kegelapan, Asteris, pikir Damar dengan tekad yang semakin menguat. Tanpa ragu, ia menarik nafas dalam-dalam, dan memusatkan seluruh kekuatannya pada goloknya. Tiba-tiba, ledakan cahaya putih menyembur keluar dari tubuh Damar, memancar dengan kekuatan yang luar biasa. Badai energi yang dipancarkan oleh ajian rawa rontek mulai terkendali, memecah kegelapan di sekitar mereka. Asteris, kekuatan yang sebenarnya adalah keseimbangan, bukan penghancuran. Asteris, suara Damar bergema, lebih kuat dari sebelumnya. Pria berjubah hitam terhuyung mundur, terkejut melihat bagaimana Damar dapat menstabilkan kekuatan gelap yang semula menguasainya. Dalam satu tebasan terakhir yang penuh dengan keberanian, Damar berhasil menghancurkan gelombang energi musuh dan membuat pria berjubah hitam terjatuh, tubuhnya terhuyung mundur. Asteris, kau gagal, Asteris, kata Damar dengan suara yang kini penuh kekuatan. Namun, meskipun pria itu jatuh, Damar tahu ini belum berakhir. Ia terus melangkah menuju Gua Tumbal, menyadari bahwa ujian sesungguhnya baru dimulai, bukan hanya melawan musuh, tetapi melawan dirinya sendiri. Kini, ia hanya memiliki satu kesempatan untuk mengendalikan kekuatan dalam dirinya, atau semuanya akan hancur. Damar melangkah dengan hati yang berdebar memasuki Gua Tumbal, suasana di dalamnya begitu sunyi, hanya suara langkah kaki yang memecah kesunyian. Cahaya remang-remang dari obor yang ia bawa mengungkapkan dinding gua yang dipenuhi ukiran-ukiran kuno yang berbau magis. Setiap langkahnya terasa berat, seolah gua ini menahan setiap keberanian yang ia miliki. Asteris, kekuatan ini harus bisa kukendalikan. Tidak ada pilihan lain. Asteris, dalam hati Damar, rasa takut dan tekad bersatu menjadi satu kesatuan yang kokoh. Di dalam gua, ia melihat sebuah altar batu yang menjulang tinggi di tengah ruang besar. Di atasnya terdapat sebuah batu hitam yang mengeluarkan cahaya redup, seolah menyambut kedatangan Damar. Asteris, inilah tempatnya, Asteris, pikir Damar. Ia tahu bahwa disinilah ia harus melakukan ritual yang diceritakan Ki Surya, ritual yang akan menguji kemampuannya untuk menahan kegelapan dalam dirinya. Tapi ia juga tahu, pengorbanan adalah harga yang harus dibayar. Tiba-tiba, suara serak terdengar dari dalam gua, mengalir seperti angin yang menggetarkan udara. Asteris, kau telah datang jauh, Damar. Tapi apakah hatimu cukup kuat untuk menahan kegelapan ini? Asteris, suara itu tidak asing bagi Damar, suara ajian rawa rontek, yang kini seolah menjadi bagian dari dirinya. Asteris, kekuatan ini adalah bagian dari dirimu. Tidak ada jalan untuk menghindar. Hancurkan mereka semua, Asteris, suara itu menggoda. Damar merasakan gelombang amarah kembali menguasai dirinya, namun ia mencoba untuk tetap tenang. Ia mendekati altar batu, lalu menatap batu hitam yang berkilau itu. Dalam hatinya,
Damar berdoa. Asteris, aku tidak bisa mengalahkan kegelapan dengan kegelapan. Aku harus menghadapinya dengan cahaya yang ada dalam diriku. Asteris dengan penuh keberanian, ia meletakkan telapak tangannya di atas batu hitam itu. Seketika, energi gelap menyembur keluar, menjerat tubuhnya dalam kilatan cahaya dan bayangan yang memusingkan. Tubuh Damar bergetar hebat, dan ia merasakan kekuatan ajian rawa rontek mencoba menguasai dirinya. Asteris, kau pikir dengan meletakkan tanganmu di atas batu ini, kau akan mengendalikannya. Asteris, suara itu tertawa jahat. Asteris, kekuatan ini akan menghabiskanmu, Damar. Dan kau akan menjadi milik kami selamanya. Asteris, namun, Damar menggertakkan giginya. Asteris, aku tidak akan membiarkanmu menguasai diriku. Aku akan mengendalikanmu. Asteris, pikirannya dipenuhi dengan gambaran wajah-wajah yang ia cintai. Terutama Melati. Asteris, aku berjuang bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semua yang aku cintai. Asteris, ketika energi gelap itu mencapai puncaknya, tubuh Damar seolah terpecah antara kegelapan dan cahaya. Rawa rontek meronta di dalam dirinya, berusaha menghancurkan kendali yang ia miliki. Dengan sekuat tenaga, Damar memusatkan pikirannya pada kata-kata Ki Surya. Pengendalian dimulai dari dalam. Kekuatan yang sebenarnya adalah keseimbangan. Asteris, ia menutup matanya dan menarik nafas dalam-dalam, merasakan setiap aliran energi dalam tubuhnya, mencoba menyeimbangkannya dengan kekuatan jahat yang semakin menguasainya. Waktu terasa berhenti. Seiring dengan napas yang ia tarik, Damar merasakan aliran rawa rontek dalam dirinya mulai menenangkan, seperti air yang tenang setelah diterjang badai. Tapi, tubuhnya mulai terasa sangat lelah, seolah seluruh energinya terkuras habis. Batu hitam di hadapannya mulai bercahaya lebih terang, dan Damar tahu ini adalah titik baliknya. Asteris, ini waktunya. Aku harus membuat pilihan. Asteris. Dengan satu keputusan yang mantap, Damar memusatkan seluruh kekuatannya untuk menarik ajian rawa rontek keluar dari dirinya. Dalam teriakan yang menggetarkan seluruh gua, sebuah cahaya putih memancar begitu terang, menghalau kegelapan yang ada dalam dirinya. Saat cahaya itu meredup, Damar terjatuh ke tanah, tubuhnya hancur lelah, namun ia merasa ringan, seperti beban besar telah terlepas dari dirinya. Suara kegelapan yang menguasai pikirannya lenyap, meninggalkan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Damar akhirnya bangkit, meski dengan susah payah. Asteris, aku berhasil. Aku berhasil mengendalikannya. Asteris, namun, meski ia merasa lega, ia tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanan panjangnya. Ia hanya bisa berharap, kekuatan yang telah ia kendalikan akan membantunya menghadapi ancaman yang lebih besar, dan suatu hari nanti, ia akan kembali ke kampung yang ia cintai dengan membawa kedamaian. Setelah melewati perjalanan yang penuh dengan cobaan dan pengorbanan, Damar akhirnya meninggalkan Gua Tumbal dengan langkah yang lebih mantap. Cahaya matahari pagi yang lembut menyinari wajahnya, memberikan rasa harapan yang baru. Namun, meski ia berhasil mengendalikan kekuatan gelap yang sempat menguasainya, ia tahu tugasnya belum selesai. Asteris, kekuatan ini akan selalu ada di dalam diriku. Asteris pikirnya, tapi kini aku bisa mengarahkannya untuk kebaikan. Asteris, di perjalanan pulang, Damar merasa setiap langkahnya semakin berat. Tubuhnya lelah, tetapi ada sesuatu yang lebih berat dari itu, rasa tanggung jawab yang kini dipikulnya. Asteris, desa itu, aku harus kembali dan melindungi mereka, gumamnya. Sesekali ia mengingat kembali wajah-wajah yang telah ia pertaruhkan demi kekuatan yang luar biasa ini, terutama Melati, yang kini mungkin masih terbaring lemah di desa. Damar tahu, jika ia gagal kembali dengan membawa kedamaian, maka pengorbanannya akan sia-sia. Namun, semakin dekat ia dengan kampung rambutan, semakin ia merasakan ada yang tidak beres. Suasana di sekitar desa terasa tegang, seolah angin membawa pesan buruk. Begitu memasuki desa, ia melihat kumpulan warga yang tampak khawatir, saling berbisik dengan cemas. Damar mempercepat langkahnya, dan seketika matanya bertemu dengan Ki Surya yang berdiri di depan rumahnya. Wajah Ki Surya yang biasanya penuh kebijaksanaan kini tampak muram, seolah ada sesuatu yang sangat penting yang ingin disampaikan. Asteris, ada apa, Ki? Asteris, tanya Damar dengan suara penuh kecemasan. Ki Surya menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan. Asteris, ada sesuatu yang lebih gelap dari yang kita duga, Damar.
Setelah pertempuran itu, ada kekuatan yang lebih kuat yang kini mengincar kampung ini. Sesuatu yang berasal dari kegelapan yang tak bisa kita kontrol. Kekuatan itu, bukan hanya rawa rontek, Damar. Asteris suara Ki Surya bergetar, menambah berat beban yang sudah Damar rasakan. Hati Damar berdegup kencang. Asteris, apa maksud Ki Surya? Siapa yang mengancam kampung ini? Asteris, tanya Damar dengan suara penuh amarah. Ki Surya menghela napas panjang. Asteris, mereka yang kau lawan di Gunung Keramat, para pengikut ajian rawa rontek, mereka bukan satu-satunya yang menguasai kegelapan ini. Ada seorang raja preman yang lebih kuat, yang sudah lama mengincar desa ini. Ia tahu tentang kekuatan yang ada pada dirimu, Damar, dan ia akan datang untuk mengambilnya. Asteris, Damar merasakan darahnya mendidih. Asteris, Raja Preman Kampung Rambutan. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan semuanya. Asteris, tekad Damar semakin bulat. Tidak hanya untuk melindungi desa ini, tetapi untuk menuntaskan ancaman yang telah mengintai mereka sejak lama. Dalam hatinya, ia tahu bahwa tidak ada jalan lain kecuali menghadapi ancaman itu dengan seluruh kekuatan yang ia miliki, meski itu berarti sekali lagi harus merasakan kegelapan yang ada dalam dirinya. Pada malam yang gelap, ketika bintang-bintang seakan bersembunyi dari ketakutan, sebuah pasukan yang dipimpin oleh Raja Preman tiba di Kampung Rambutan. Mereka berjalan dengan langkah pasti, seolah menantang siapapun yang berani melawan mereka. Raja Preman, dengan tubuh kekar dan tatapan yang mengerikan, berjalan di depan pasukannya. Asteris, aku datang untuk mengklaim apa yang seharusnya menjadi milikku. Asteris, katanya dengan suara rendah yang menggema di malam yang sunyi. Damar berdiri di depan gerbang desa, memandang ke arah pasukan yang datang. Dengan goloknya di tangan dan jiwa yang penuh dengan tekad, ia tahu bahwa ini adalah pertempuran terakhirnya. Asteris, kali ini, aku tidak akan mundur. Aku akan melawan mereka sampai akhir, Asteris, katanya dalam hati, sambil mempersiapkan dirinya untuk pertempuran yang tidak hanya menentukan nasib dirinya, tetapi juga kampung yang telah memberikan harapan padanya. Asteris, Raja Preman, siapkan dirimu. Asteris, bisiknya pelan. Kampung Rambutan malam itu sepi, hanya diwarnai dengan suara gemerisik angin yang berhembus lewat sela-sela daun bambu. Damar berdiri tegak di depan gerbang desa, mengamati pasukan Raja Preman yang sudah bergerak maju, matanya penuh kebencian. Mereka datang dengan jumlah yang lebih banyak dari yang ia perkirakan. Raja Preman, yang tinggi besar dan mengenakan pakaian serba hitam, berjalan di depan dengan aura yang mengerikan. Setiap langkahnya memancarkan kekuatan yang luar biasa. Damar tahu, ini bukan pertempuran biasa. Asteris, kau pikir dengan kekuatan itu kau bisa melawan kami? Asteris, Raja Preman melangkah lebih dekat, suaranya serak namun penuh dengan ancaman. Asteris, aku sudah mendengar tentang ajian rawa rontek yang kau kuasai, Damar. Tapi kau harus tahu, kekuatanmu tak akan ada artinya di hadapanku. Asteris, Damar menggenggam erat golok ayahnya, menatap tajam ke arah musuh. Asteris, aku tidak akan membiarkanmu merusak desa ini, Raja Preman. Kekuatanmu akan berhenti di sini. Asteris, keheningan malam pecah dengan suara gesekan senjata yang siap bertarung. Pasukan Raja Preman mulai melangkah maju, sementara Damar berdiri tegak, menunggu detik-detik yang menentukan. Melati yang kini sudah pulih, berdiri di belakangnya, memegang kain putih pemberian Ibu Damar, dan dengan tekad penuh, ia berbisik, Asteris, kau pasti bisa, Damar. Ini bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang hati yang tulus. Asteris, kata-kata Melati mengingatkan Damar akan alasan perjuangannya, untuk melindungi semua yang ia cintai. Raja Preman tertawa sinis. Asteris, hati yang tulus. Itu hanya akan menghalangi langkahmu, Damar. Kekuatan sejati datang dari kekejaman dan tanpa belas kasihan. Hari ini, kau akan menyadari bahwa kau tidak bisa menang melawan kegelapan yang aku bawa. Asteris, Damar menatapnya dengan penuh kebencian. Asteris, mungkin kau benar, Raja Preman. Tapi aku akan membuktikan bahwa kegelapan bukanlah segalanya. Aku akan mengalahkanmu, karena aku tahu kekuatan sejati berasal dari dalam diriku. Asteris, Raja Preman maju selangkah, dan tiba-tiba memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Seketika, pertempuran pecah. Pasukan yang dipimpin oleh Raja Preman menyerbu dengan brutal, sementara Damar bertahan dengan segenap kekuatan yang telah ia pelajari.
Goloknya beradu dengan pedang-pedang tajam, menciptakan suara berdering yang memecah keheningan malam. Tubuh Damar terhuyung beberapa kali, tetapi semangatnya tidak luntur. Ia menangkis setiap serangan, memanfaatkan kekuatan ajian Rawa Rontek yang kini berada di bawah kendalinya. Melati, yang berada di belakang, membantu warga desa untuk berlindung, meski ia tahu kekuatan fisiknya tak sebanding dengan apa yang sedang terjadi. Asteris, Damar, hati-hati. Asteris bisiknya, namun Damar tidak mengalihkan pandangannya dari pertempuran yang sedang berlangsung. Pikirannya hanya fokus pada Raja Preman, musuh yang harus ia kalahkan demi keselamatan kampung dan orang-orang yang ia cintai. Raja Preman, yang menyaksikan Damar bertarung dengan gigih, merasa terancam. Asteris, kau memang lebih kuat dari yang kukira. Asteris katanya dengan nada menghina. Asteris, tapi aku akan membuatmu menyesal telah berani melawan kekuatan yang tak terhingga ini. Asteris, ia melangkah maju, mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh, memancarkan gelombang energi gelap yang mengarah langsung ke Damar. Damar, dengan kekuatan yang ia miliki, melompat ke samping, menghindari serangan tersebut, namun ia merasa dampak dari gelombang itu menghantam batinnya. Rasa sakit yang mendalam menyebar ke seluruh tubuh Damar. Tubuhnya mulai terasa lemah, dan Rawa Rontek kembali menggerogoti pikirannya. Asteris, serang mereka, Damar. Gunakan kekuatanmu lebih besar lagi. Asteris, bisikan gelap itu kembali datang, menggoda untuk melepaskan kekuatan tak terkendali. Namun, Damar menahan diri, mengingat pesan dari ayahnya, Asteris, kekuatan sejati ada dalam kendali, bukan dalam penghancuran. Asteris, dengan segenap hati, Damar menahan bisikan itu, mengalihkan semua energi untuk menghadapi Raja Preman dengan satu pukulan terakhir yang mematikan. Dengan satu teriakan penuh tenaga, Damar melesat maju, menebas udara dengan goloknya. Cahaya putih memancar dari pedangnya, mengarah langsung ke Raja Preman. Serangan itu begitu kuat, melebihi kekuatan yang pernah ia keluarkan sebelumnya. Raja Preman, yang tampak terkejut, mencoba menangkisnya, namun tidak cukup kuat. Golok Damar menembus pertahanannya, menghantam tubuh Raja Preman dengan kekuatan yang memekakkan telinga. Raja Preman terjatuh, tubuhnya tergeletak di tanah. Pasukannya yang melihat pemimpin mereka jatuh bertekuk lutut, tak berani melawan lebih lanjut. Damar, dengan nafas terengah-engah, berdiri di atas tubuh Raja Preman yang sudah tak bergerak, sementara pertempuran perlahan mereda. Kampung Rambutan selamat. Keheningan kembali menyelimuti desa itu, hanya terdengar suara napas berat Damar yang kini berpeluh. Asteris, ini belum berakhir. Asteris, pikirnya, meski hatinya penuh dengan kemenangan. Kampung Rambutan kini terdiam dalam keheningan yang mencekam. Pasukan Raja Preman yang semula penuh semangat kini terdiam, terkalahkan, menatap tubuh pemimpin mereka yang tergeletak tak bernyawa. Damar berdiri tegak, tubuhnya masih gemetar, tetapi hatinya terasa lega. Asteris, kami menang. Asteris, desisnya pelan, suara yang hampir tenggelam dalam angin malam. Namun, meski pertempuran telah berakhir, ada sesuatu yang mengganjal dalam dada Damar. Kekosongan yang datang setelah kemenangan itu terasa lebih berat dari apapun yang ia alami sebelumnya. Damar berjalan perlahan menuju tubuh Raja Preman yang terbaring di tanah. Dengan hati-hati, ia memeriksa tubuh musuhnya yang besar dan kuat itu. Asteris, begitu mudahnya ia runtuh. Asteris, pikirnya, merasa tidak percaya dengan kemenangan yang baru saja diraihnya. Dalam hati, ia merasakan keraguan yang mendalam, seolah kegelapan itu masih mengendap di dalam dirinya, menunggu untuk bangkit lagi. Asteris, apakah ini benar-benar kemenangan? Ataukah ini hanya awal dari kekalahan lainnya? Asteris, Melati mendekat dengan langkah hati-hati, wajahnya masih penuh kecemasan. Asteris, Damar, panggilnya dengan suara lembut, memecah keheningan. Damar menoleh, melihat gadis yang selama ini menjadi kekuatan baginya. Asteris, apa yang kau rasakan? Asteris, tanya Melati dengan tatapan penuh perhatian. Damar menggigit bibir, kemudian menggeleng perlahan. Asteris, kemenangan ini, terasa kosong, Melati. Seperti ada sesuatu yang hilang dalam diriku. Asteris, Melati memandang Damar dengan penuh kasih sayang, meraih tangannya dan menggenggamnya erat. Asteris, kau telah berjuang keras, Damar. Tidak semua kemenangan harus terasa seperti kebahagiaan. Kadang-kadang, kemenangan datang dengan pengorbanan yang besar. Asteris, Damar menatap tangan mereka yang terjalin,
lalu mengalihkan pandangannya ke arah desa yang masih gelap. Aku merasa, aku masih belum cukup kuat. Kegelapan itu, aku tidak tahu bagaimana cara menghadapinya sepenuhnya. Ki Surya muncul dari kerumunan, wajahnya penuh dengan kelegaan namun juga kesedihan. Damar, kau telah melakukan hal yang luar biasa. Tapi kemenangan ini bukan tanpa harga. Suara Ki Surya membawa kesan yang dalam, seperti menyampaikan kabar buruk. Kegelapan yang ada dalam dirimu tidak akan hilang begitu saja. Itu adalah bagian dari dirimu, yang akan selalu ada, menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Damar menunduk, mendengar kata-kata itu seperti petir yang menyambar di hatinya. Lalu apa yang harus aku lakukan, Ki? Tanya Damar, suara penuh keputusasaan. Ki Surya menatapnya dengan pandangan penuh kebijaksanaan. Kau harus belajar untuk menerima kegelapan itu, Damar. Kau harus mengerti bahwa kekuatan yang kau miliki bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mengendalikan. Damar menggigit bibirnya, menahan emosi yang meluap. Tapi aku takut, Ki. Aku takut jika aku tidak bisa mengendalikan kekuatan ini, aku akan menyakiti orang-orang yang aku cintai. Ki Surya mengangguk perlahan. Rasa takut itu wajar. Tetapi ingatlah, pengendalian tidak datang dengan cepat. Itu adalah proses yang panjang, yang harus kau jalani setiap hari. Kata-kata itu memberi sedikit ketenangan, meskipun keraguan masih menyelimuti hati Damar. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, dan tantangan yang lebih besar mungkin masih menunggu di depan. Namun, ia juga tahu bahwa hanya dengan menerima bagian dari dirinya yang gelaplah, ia bisa menjadi lebih kuat. Malam itu, Damar duduk sendiri di tepi sungai yang mengalir di dekat desa, menatap air yang mengalir deras. Aku harus belajar untuk mengendalikan diri.